Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rehat, edisi Sabtu 28 Februari 2026. Pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesaya 51, ayatnya yang keempat sampai yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini. Kami boleh lalu sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 51 ayatnya yang keempat sampai yang ke-8. Yesaya 51 ayat 4 sampai yang ke-8. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan dariku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keadilanku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, keselamatan hanya daripada Tuhan. Ludio rimai puang matua tu kasalamaran. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Ada yang mungkin melakukan aktivitas seperti biasanya seolah-olah tidak ada persoalan. Ada yang menghadapi dengan melakukan hobi mereka, mencari teman curhat, menjelajah alam, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tentu cara-cara seperti ini diharapkan mampu mengurangi beban pergumulan yang sedang dialami agar tidak terlalu fokus kepada pergumulan yang sedang dialami. Bangsa Israel sedang dalam pergumulan yang berat, hidup yang suram, putus asa, dan sedang mengalami krisis kepemimpinan. Tentu dalam keadaan ini mereka membutuhkan pertolongan dan kelepasan. Melalui Yesaya, Tuhan hadir menghibur mereka, mengingatkan mereka untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Umat Israel diperintahkan untuk hanya fokus pada suara Tuhan saja. Karena hanya dari Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Kemahakuasaannya mengatasi segala langit dan bumi. Israel diingatkan untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan semata. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak fokus pada persoalan itu, tetapi fokus pada Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup yang dijalani, kita berharap seandainya hidup jangan ada pergumulan.
Tetapi realitasnya bahwa pergumulan akan selalu ada dan penderitaan akan senantiasa kita jalani. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Tuhan jauh dan tidak ada di pihak kita. Setiap persoalan hidup yang dijalani perlu bagi kita untuk memandang Tuhan dan fokus pada pertolongannya. Semakin kita mengarahkan pandangan pada beban hidup, maka semakin kecil pula kuasa Tuhan yang akan kita rasakan. Tetapi sebaliknya, semakin kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, maka semakin kecil pula rasa beban yang kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan memberkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga dan merawat dan mendukung saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Berkatilah mereka yang menjaga ini dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan pada hari ini, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Pada hari ini pun kami turut bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersukacita menjalani kesuksesan, mendapatkan kesuksesan. Tuhan memberkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka dan menggendong mereka melewati masa-masa usia indah ini. Jika ada saudara-saudara kami hari ini yang ditinggalkan orang-orang terkasih, Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan mereka untuk kembali melanjutkan kehidupan ini. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian teraya kita pada pagi hari ini, Sabtu 28 Februari 2026. Selamat memulai aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.